Oke, halo guys semuanya, kembali kita di Weekly Puzzle Replay Cube ya guys ya. Ya, jadi ini sangat spesial karena kita kita mengerjakan di hari pertama diluncurkannya puzzle ini gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau kemarin kita udah ngerjain yang easy ya, yang puzzle pertama di minggu yang ke-13 ya kan. Nah, sekarang kita langsung garap yang mediumnya gitu ya, yang puzzle keduanya gitu. Berarti sekarang total udah yang puzzle yang ke 38. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ya karena hari ini saya sangat tidak sibuk ya guys ya, jadi bisa meluangkan waktu untuk apa namanya, berpikir dan untuk mengerjakan puzzle ini ya guys ya. Jadi langsung aja kita gaskan. Let's go. Oke. Ya jadi kemarin nggak terlalu sulit ya kan. Kita bikin catur ya kan, catur yang benteng itu. Apakah sekarang akan lebih sulit gitu ya? Nggak tahu juga. Biasanya medium lebih sulit, cuman ya kita lihat aja nanti gitu kan. Oke. Spiral Cube by Ange. Oke, ini by Ange ya. Kalau Ange itu enaknya dia mirip-mirip kayak Holocene Stress gitu kan, cuman agak sedikit hardcore, tapi ya no problem gitu kan. Langsung kita gaskan aja, let's go. Oke, Spiral Cube ya katanya. Bentar, kita cek dulu di sini. Oke, ya jadi di sini ada pola ya. Yang pertama itu yang di sini yang merah ya kan, dia semuanya full keisi. Terus yang oranye ya kan, nah di sini dia cuman sebagian yang keisi. Habis itu lanjut, oh di bawah, oke. Di sini lebih sedikit lagi yang diisi gitu kan. Nah, baru lanjut ke merahnya lagi. Oke, ini kita ada pola ya guys ya. Kalau dia itu wajahnya di, oh ya, bentar. Kalau dia itu di X, itu yang merah, ya kan? Berarti dia itu ngisi yang 5 kali 5. Baru habis itu lanjut ke, nah ke sini ya. Nah, ini 3 kali 3. Baru terakhir yang 1 kali 1 di sini. Oke, berarti semakin ke pojok ya dia ya. Mm-mm. Oke, ini kalau berpola ini enak ya, enak karena kita nggak terlalu yang hardcode gitu ya guys ya. Kirain bakal hardcode tadi, soalnya spiral gini cenderung hardcode biasanya. Oke, kemudian habis merah kan dia langsung sambung ke oranye. Kalau oranye ini dia, boleh kita tutup sampai sini. Nah, kalau yang oranye itu dia di Z ya, ya dia di Z. Dia itu ngambil 4 kali 4 sampai 2 kali 2. Nah, seperti ini. Oke, sama seperti yang sebelumnya juga, dia agak ke pojok, tapi ini pojoknya ke sebelah. Iya, ke sebelah kanan ya. Kalau yang ini pojoknya ke sebelah kiri. Nah, gitu. Nah, terakhir yang dia di Y, yang Y itu yang kuning. Ini agak beda bentuknya, guys. Ini 3 kali 4, terus ininya 2 kali 1. Kali 1 kali 2. Mungkin yang ini agak beda sedikit kodenya, tapi it's okay, no problem ya kan. Oke lah, langsung aja kita gaskan. Pertama mungkin kita garap yang X dulu ya guys ya. Yang X dulu. Pertama yang perlu kita lihat itu ininya ya. Coba deh, ini kayaknya ini kita bisa menggunakan fungsi maksimum atau minimum. Coba dulu aja. Misal return max gitu ya. Kalau di X berarti kita wajahnya itu di Z dan Y gitu ya. Max Y Z seperti ini. Sorry ya kelihatan. Nah ini ya. Oke. Tapi bentuknya seperti ini guys. Biasa kalau bentuknya kotak itu dia yang max terus absolute gitu ya. Tapi ada tapinya guys. Di sini kan kita mau bikinnya itu, dia bikinnya kan makin lama tuh makin mengecil ya. Berarti kayak nilai ini kita balik gitu nggak sih? Iya bisa. Nah tapi ada cara lebih gampang dibandingkan kita balik. Kan dia kan kita mau, kalau di max ya, kalau nilai max ini berarti semakin dia ke bawah sini ya kan, semakin dia ke arah minus itu dia semakin kecil nilainya ya kan. Semakin kecil nilainya. Sementara kalau misalnya kita mau dia yang semakin ke arah plus yang makin kecil nilainya, berarti dia kita gunakan bukan maksimum guys, tapi minimum ya. Oke, cocok juga. Min seperti ini. Nah, gitu kan. Gitu guys. Tinggal kita tambahin, misal tambah berapa ya? Tambah 2. Oke, apakah udah cukup? Oh, enggak ya. Kurang. Tambah 1 lagi berarti 3. Nah, baru full ketutup ya. Nah, ini kan enak ya. Jadi gini, kita dengan fungsi minimum ini, ya kan? Yang di X sama dengan minus 2 di sini, itu kita return full. Oke, kita return berarti dia nilainya ketika dia lebih dari, ini kan putih ini 1 ya. Semakin ke atas dia semakin tinggi ya. Nah, ini 2,
yang hitam ini 3, ini 4, ini 5 gitu. Berarti kita return full di atas 1. Di atas 1 kan, di atas 0 dong ya, karena satunya juga keikutan gitu. Nah, lalu untuk yang di bagian sini nih, ya kan, yang dia 3 kali 3 ini. Nah, ini tinggal kita ambil berarti yang dari sini ya. Nah, di atasnya ini ya, dari 3 sampai ke atas, berarti di atasnya 2 gitu ya. Baru terakhir satu lagi di sini. Nah, ini kita return ketika dia nilai ini sama dengan 5 atau di atasnya 4 lah gitu ya. Oke, easy lah ini harus ya. Berarti pertama kita deklarasikan dulu nilai x-nya. Berarti kita kayak x itu sama dengan minus 2 gitu ya. X sama dengan minus 2 and nah dapat ya. And min bawah tambah 3 itu lebih dari 0 ya kan. Bentar dulu. Iya bener. And nilainya itu 7 gitu ya. Kenapa dia nggak bisa? Tunggu dulu. Oh sorry, bukan kurang dari, lebih dari, sorry ya. Nah gini. Baru kita lanjut lagi di sini or gitu ya. Kita kopikan yang ini. Habis itu ini nilainya itu ketika dia sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Baru ini bukan lebih dari 0 tapi tadi lebih dari lebih dari 4, lebih dari 2 ya, 2 ya. Oke, seperti ini. Nah, gitu ya. Baru terakhir tadi yang lebih dari 5, lebih dari 4, sorry. Berarti ini dia yang x-nya itu sama dengan 2. Ini lebih dari 4. Nice. Itulah guys ya. Itu dia. Mantap jiwa. Oke, sederhana ini. Tapi dibandingkan kita nge-return kayak gini ya kan, ini terlalu boros. Kita bisa bikinnya jadi satu persamaan aja nggak sih guys? Coba kita cek ya. Di sini apakah ada pola yang berulang? Oke, yang pertama x ini minus 2, 0 dan 2. Nah, ingat ya. Kalau misalnya kita punya pola yang dia selang-seling seperti ini, kita bisa menggunakan, ya paling gampangnya itu kita menggunakan modulus ya. Oke, itu dulu kita simpan dulu. Kita menggunakan modulus, berarti modulus 2 ya, modulus 2. Nanti tinggal kita set aja. Berarti dia nilainya ketika dia genap ya. Berarti modulus 2 itu sama dengan 0. Nah, itu berarti 0 dia akan ter-return, minus 2 akan ter-return, 2 juga akan ter-return gitu ya. Karena nilainya sama-sama 0 di situ. Kalau yang di 1 sama plus 1 itu nilainya 1. Dan kalau yang ganjil ya, semua yang ganjil nilainya 1 gitu. Oke, itu yang pertama. Berarti aman. Terus yang ini nih, ini sebenarnya yang bikin berat ini ya. Di sini minimum YZ ya kan. Itu tambah 3. Ini sama semua nih ya. Minimum YZ tambah 3. Nah, bedanya tuh cuma di sini doang nih. Nah, lebih darinya ini ya. Oke, bisa nggak kita sempitkan dikit? Ya, kita jadikan satu persamaan. Harusnya bisa ya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini ini dia 0, habis itu ini 2, ini 4. Artinya apa? Artinya dia menggeser sebanyak plus 2 gitu ya. Menggeser sebanyak plus 2 di mana gitu kan. Nah, ketika dia menggeser itu di nilai x gitu ya, karena kita ngerti nilai x. Berarti x-nya itu dia akan bergeser sebanyak plus 2 di setiap iterasinya gitu ya. Nah, jadi paling gampang kita tulis gini aja guys. Banding selesai ya, tadi kayak awal. Berarti sabar, jangan enter baru nggak bisa kelihatan. Di sini aja. Nah, kita return ya kan. Tadi itu x-nya itu modulus ya, x-nya itu harus modulus 2. Nah, seperti ini kan. Tapi kita nggak mau nilainya itu ketika dia 1 ya. Tapi nilai itu ketika dia 0 sama dengan 0. Nah, dapat ya guys ya. Persis. Oke, baru di sini kita kasih n. Nah, nilai minimumnya ini kan y dengan z ya. Habis itu kita tambah 3. Nah, baru jangan lupa di sini kita mau nilainya itu tetap lebih dari ya kan, tapi lebih dari. Nah, kita lihat di nilai x-nya gitu ya. Karena di sini dia lebih dari 0, lebih dari 2, lebih dari 4, berarti kita x-nya itu kita return x tambah 2 karena dia gesernya per 2 ini ya, per 2 apa namanya? Ya, per 2 step gitu ya. Berarti x ditambah 2. Nah, gitu. Gini ya. Jadi sesederhana ini. Jadi dia apa namanya? Di setiap penambahan 2 ya kan, maka dia akan nge-return si minim si min YZ plus 3 ini seperti itu. Gitu ya. Nah, kenapa di X ya? Karena dia memang di-returnnya di X gitu ya. Emang garis ini, emang bagian ini itu dia adalah bagian X seperti itu. Oke, ini adalah cara yang termudah ya
Ya, cara yang termudah sekaligus cepat, ya kan. Nah, sekarang kita mau return dia sama dengan 7 gitu ya. Beres. Udah mending begini ya kan, daripada kita bikin susah begini. Tapi mungkin kalau misalnya kita bikin seperti ini nanti dia bisa lebih ringan cycle-nya, kurang tahu juga ya kan. Tapi kita coba tes dulu aja ya kan. Kita sekarang mendingin code size dulu aja deh. Gitu. Baru kita or. Nah, sisanya berarti ya untuk yang Z kurang lebih sama, tapi kita harus menentukan dulu di mana letak si nilai minimumnya ya. Berarti return sekarang Z kuadrat modulus 2 ya, sorry. Itu sama dengan ini 0 juga kan? Ya, dia digenap juga ya. Plus 2, 0, minus 2. Berarti sama dengan 0 and min. Nah, sekarang kalau misalnya dia Z, berarti wajahnya itu di X dan Y. Nah, gitu ya. X, Y. Ini plus 3. Itu lebih dari, nah sekarang berarti Z-nya yang kita ambil ya. Z plus 2. Langsung pas guys. Tunggu, tapi ada penyesuaian dikit ya. Ini kita nggak mau yang bagian bawahnya keikut. Ini kita nggak mau keikut ya kan. Yang ini juga nggak mau keikut seperti itu. Coba kita cek dulu. Nah, ini ya, dia merah di sini nih. Nah, ini kita nggak mau ikut. Berarti kita cek dulu dia itu nilainya itu di nilai minimumnya ini yang mungkin bermasalah seperti itu ya. Coba kita cek dulu aja. Kita mau ngambil yang pertama itu bukan lagi di... Oke, bentar ya. Iya, kita mau ngambil itu aja bukan lagi di lebih dari 0, tapi langsung lebih dari 1. Iya, lebih dari 1 ini guys ya. Ini lebih dari 1, dan yang ini otomatis lebih dari 3, bukan lebih dari 4 lagi gitu ya. Berarti di sini kita ubah. Tambahnya itu bukan tambah 3. Bentar. Oh enggak dong, bukan di sininya, tapi di ini ya, di Z-nya. Lebih dari Z. Itu bukan tambah 2 tapi tambah 1. Oh enggak, 1 malah makin parah ya. Ya, berarti bukan tambah 1, tambah 3. Nah, tambah 3 ya. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena nilainya tadi itu ya kan, dia masih, kalau kita mengacu pada yang di sini tadi ya, itu urutannya 0, 2, 4. Nah, kalau sekarang itu ganti jadi 0 0, 3, 6. 036 ya. Iya, 036 bener ya, 036. Nah, kenapa bisa 036? Karena tadi kita maunya itu dia bukan lagi di atasnya. Oh sorry, bukan 0 dong. Apa 1 ya? Ya pokoknya gitulah. Gitu ya. Bentar. Oke, kalau Z kan seperti ini, ya kan? Karena dia kalau misalnya kita lihat di sini lebih dari si Z. Nah, ketika Z, oh iya, paham. Kan Z-nya itu kan sama dengan minus 2 nih di awal nih. Minus 2 tambah 3 berapa? 1 gitu ya. Berarti bukan dari 0 habis itu 3 habis itu 6, bukan, tapi dari 1 ya, karena minus 2 tambah 1 sama dengan 1. Minus 2 tambah 3 sama dengan 1. Habis itu ditambah 3 lagi itu sama dengan 4. Nah, gitu ya. Berarti lebih dari 1 pertama ya, cocok. Dia ngambilnya cuma yang 2 ke atas. Yang di sini itu lebih dari, wait. Nah, ini ya. Yang di sini itu lebih dari 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini langsung lebih dari 4. Kok bisa lebih dari 4? Tunggu dulu ya. Kita coba dulu Z-nya. Oh, Z-nya. Sorry, Z-nya berarti minus 2 dulu, ya kan? Minus 2 ini di return dia lebih dari 1, baru minus 1. Minus 1 ditambah 3 sama dengan 2, ya kan? Berarti di sini dia nggak masuk karena di sini dia yang minus 1 itu nilainya dia Z modulus 2 itu sama dengan 1, berarti dia nggak masuk. Nah, pas di 0 ya kan, 0 ditambah 3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, berarti ketika Z itu ditambah 3 ya kan, berarti 0 tambah 3, nah itu udah lebih dari, kita mereturn yang lebih dari 3, berarti yang di 4 seperti itu ya. Nah, bener gitu guys. Aduh, ngeblank nih ya, gara-gara apa namanya gara-gara kebanyakan nilai-nilai yang sangat-sangat. Oke, bentar, kalau lebih dari 2 tambah 2 sih tambah 3. Nah, nilai yang sangat memusingkan ini. Oke, udah betul. Harusnya udah betul ya. Yes. Nah, gini. Nah, baru kita langsung tambahin si warnanya, yaitu 8 ya, oranye. Boom, show comparison. Itu ada guys. Oke, easy peasy bro. Nah, terakhir, nah ini kayaknya agak berbeda nih. Coba kita return dulu aja ya.
Or berarti sekarang urusannya si Y ya. Berarti Y modulus 2 itu sama dengan 0. Oh bentar. Kita mau return ketika nilai itu ganjil ya guys ya. Oke, ini berarti kebalikannya. Berarti bukan sama dengan 0 tapi sama dengan 1. Nah di sini bener. Sekarang kita tinggal menentukan nilai ini ya, nilai apa namanya? Nilai minimumnya itu di mana gitu. Tn min sekarang ganti jadi xz. Ya xz. Oke, seperti ini. Nah, coba kita tambahin 3 seperti yang lain ya. Oke, kita udah bisa lihat di sini ya. Bentar dulu. Nah, ini nggak ada nih. Masalahnya dia kagak ada yang kalau diambil di sini kan 3 nih, tapi di sini nyambung 2 lagi. Jadi kalau misalnya kita ambil lebih dari 2, otomatis dia langsung membentuk kotak seperti ini. Berarti kita harus ngubah nilai x-nya. Nilai x-nya atau nilai z-nya ya? Iya, kita harus geser ke bawah sini supaya dia dapatnya 3 semua sampai sini gitu ya. Oke, berarti kita ubah nilai z-nya guys. Misal z-nya kita ke arah minus ya, berarti kita tambah 1. Sorry. Nah, ini dia maksud saya bro. Nah, jadi pas kita return dia lebih dari 2, dia langsung ambil 3-nya itu full di sini ya. Oke, ternyata cuma digeser dikit aja. Oke, itu lebih dari 2. Oke, lebih dari 2. Tapi kita nggak mau seperti ini, ya kan? Karena kita mau dia yang di ujung ini juga ikut. Berarti Y tambah 2. Kurang. Bentar, kenapa ini ikut juga? Tambah 3 apa? Pas guys ya, tambah 3. Berarti sama seperti yang ini, ya. Yang kalkulasi Z ini. Oke, dapat. Udah gini doang. Easy peasy bro. Kuning itu 9 ya. Tengol dong bang. Kita lihat di sini code size 62, cycle 16,7. Apa kita submit dulu? Apakah mungkin kita yang jelek di sini ya kan? Ataukah mungkin kita yang bagus di sini, kita nggak tahu juga. Tapi kayaknya gara-gara tadi itu kebanyakan atau gara-gara return satu baris ya, jadi kayak dia tuh jelek rupanya guys. Lihat nih ya, code size kita jauh di bawah rata-rata tinggi ya kan, cycle-nya juga makin jauh. Tapi it's okay, no problem. Kita akan coba lagi ya. Kita akan coba menggunakan yang ini. Oke, ini adalah cara singkat tapi ya ternyata nggak sesingkat itu juga. Langsung kita menggunakan ini. Kasih if ya. Berarti ini kita hilangkan aja N7-nya. Oke. Terus ini kita kasih kurung, coba. Oke, baru jangan langsung di end, kita kasih else if aja. Nah sekarang yang kedua tuh berarti aduh males banget tulisin satu-satu ya, kita copy aja lah. Nah gini, berarti sekarang giliran si Z ya. Z ini berarti X. Nah ini ya. Sorry, yang ini kegeser dikit. Oke. Ini udah bener. Ini kita ganti tadi ya. Kita ganti bukan 0 ya kan, tapi dia itu ketika dia nilainya adalah 1, ini 3, yang ini 5. Tapi yang ini kayaknya nggak usah deh, cuman 2 ya ini ya. Ya cuman 2 guys, ini nggak usah. Boom. Ya itu tadi yang bikin apa, cycle-nya makin naik mungkin ya. Ini bener. Sorry. Dan return 8. Oke, nice. Terakhir kasih lagi di sini else.
Sekarang giliran si Y juga cuma 2 ya. Berarti kita ambil yang ini aja deh. Nah yang ini ya, ini kita ganti jadi Y. Sekarang ini kita ganti jadi Z. Oops, sorry. Oke. Y itu nilainya itu -1 dan 1 ya. Kemudian ini kita geser. Tadi yang kita geser yang mana ya? Coba kita return dulu. Oke. Nah ini kita mau geser yang nilai itu si, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Apa nilai Z-nya? Apa nilai X-nya? Yang kita geser itu nilai si Z-nya ya. Oke, Z tambah 1. Berarti ini Z tambah 1 guys. Oke, yang ini juga belum. Oh nggak ngaruh, bentar dulu. Oh ini bukan 1 dan 3. Ini bukan 1 dan 3, tapi dia itu, loh sama guys, sama ya 1 dan 3 ya. Oke, coba kita seleksi mandiri. Kita seleksi mandiri ya. Gini. Nggak bisa di ngeblinger gini dah. Tunggu ya. Ini harusnya dia tadi bukan +3, ya nggak sih? Harusnya ya. Tapi dia itu plus, ini udah bener Z plus 1-nya. Ini juga udah bener dong +3. Oh, apa +4 ya? Lebih dari 2 coba. Dari 1. Lebih dari 3. 4. Lebih dari 4 guys. Sorry. Lebih dari 4 berarti yang ini lebih dari 1. Oh, bukan 2. Nice and shot bro. Oke, cycle kita ada. Cuma ngurang 2,7 guys. Kirain bakal lumayan ya. Menyebalkan sekali. Bisa oke lah, gak apa-apa. No problem. Inilah ya kekurangan kalau kita menggunakan nilai minimum, tapi lebih gampang jadinya. Ini lumayan kita udah masuk di sini. Target tuh di sini loh guys. Aduh, cycle juga nih lumayan nih. Aduh, shime. 40 bro. Wah ini orang-orang kagak mau pakai nilai minimum nih ya. Nah, gua doang yang pakai jadinya begini nih. Ya, oke guys ya. Daripada berlama-lama ya kan. Ya udah, yang penting kita udah cukup puas lah. Lumayan cukup puas dengan hasil kita ya kan di sini. Ya meskipun nggak puas-puas banget ya kan. Untuk yang code size terkecil yang kita dapat yang ini, yang 62 ya, yang menggunakan satu return seperti ini. Oke, coba kalau misalnya kita menggunakan if. Ya atau kagak ada yang ini dong ya, malah apa namanya ya sama kayak sebelum yang ini ya kan, cuman bedanya dia nggak yang di return satu-satu aja gitu loh. Coba dulu aja deh. Nah kalau satu-satu begini, bukan gini maksudnya ya. Kita kontrol D dong. Ops, kena yang sana guys rupanya. Oke deh. Atau gimana ya? Udah, satu-satu aja nggak apa. Oh kita kasih ini aja guys. Nah ini ya. Turun dan return sekian. And oke. Ini cuma di sini doang. Terus yang ini kita kasih return juga. Oke. Makin jelek semuanya guys. Udah, yang paling bener yang ini guys. Makin jelek semuanya, kagak ada yang bener.
kenapa gak bisa? Oke, bentar. Oh, bukan if. Ini kita pakainya return langsung. Oke, udah. Ini untuk yang code terbaik ya, dapat 62 kita. Kalau yang ini untuk cycle terbaik, yaitu kita dapatnya 14,088. Oke. Ya mungkin itu aja guys ya. Karena ya, sebenarnya mungkin ada ya banyak cara lain yang bisa dilakukan, cuman ya kalau malas kalau misalnya kita hardcode kebanyakan gitu ya. Nah kalau misalnya yang code size yang paling kecilnya itu tuh yang bingung itu gimana gitu kan. Tapi kalau cycle ya biasa dia dioptimalkan menggunakan hardcode yang sangat hardcode gitu ya guys ya. Nah orang-orang itu biasanya di sini nih. Nah ini 100 sekian. Nah itu dia tuh yang dapat di 5 ini. Oke, itu aja guys ya untuk pembahasan kita kali ini mengenai dengan weekly puzzle kita yang ke-38. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di weekly puzzle kita berikutnya. Dadah. Thank you guys.